panggilan ini direkam. Baik, Kak Abdul Aziz minta bantuannya untuk memimpin berdoa untuk sesi 1 JP kita hari ini. Mari silakan Kak Abdul Aziz. Yeah. Teman-teman, sebelum kita memulai tatap maya pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada fasilitator. Monggo Pak Aan. Terima kasih Kak Abdul Aziz. Baik kakak-kakak, kita mulai kegiatan tatap maya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Kita pada kesempatan malam hari ini akan bertatap maya di pertemuan kelima ya, Zoom kelima kita tentang merefleksikan refleksi, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Malam hari ini kita hanya 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Dan kegiatan ini hanya untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari mengenai refleksi. Jadi apa yang sudah kita refleksikan dari setiap kali menyelesaikan modul itu kita refleksikan kembali pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, saya bacakan tentang kesepakatan bersama. Sebisa mungkin kakak-kakak harap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon sebagai tanda bahwa kakak semua dalam hadir seutuhnya. Kemudian kita hargai waktu bersama, kita maksimalkan fitur chat yang ada, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, serta kita yakini bersama bahwa gangguan teknis adalah hal yang wajar pada saat kita melaksanakan kegiatan tatap maya seperti sekarang ini. Untuk tujuannya secara luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus modul yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Seperti kita tahu, sebelumnya kita telah membahas di dalam tatap maya yang lalu tentang framework Burton dan framework Gibbs. Walaupun kita hanya membahas 2, tetapi di modul yang telah kakak-kakak baca dan sebagai syarat tugas yang sudah dikumpulkan, ada banyak sekali framework sebenarnya. Baik, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agendanya hanya ada 2, kita hanya pertemuan selama 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Agenda kita yang pertama adalah menganalisis tulisan refleksi kita, kemudian berbagi hasil analisis. Untuk analisis tulisan refleksi, kakak-kakak, mengapa kita melakukan refleksi? Boleh raise hand. Kita melakukan refleksi itu mengapa, Kak? Kak Muhammad Bangkit, silahkan. Ya, saya mencoba menjawab Pak. Ini yang
Jangan tanyakan tadi kenapa kita harus memerlukan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan atau pembelajaran yang sudah berlangsung, apa kekurangan, apa kelebihan, dan kita mengumpulkan catatan. Setelah itu kita bisa mengambil tindakan pada pertemuan berikutnya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Muhammad Bangkit. Mantap sekali ini jawabannya. Ada jawaban yang lain dari kakak-kakak yang lain? Silakan raise hand. Tahu Kak Dwi Noviawan, apakah mic-nya sudah bisa berfungsi? Mikrofonnya? Jadi seperti sekilas melihat Kak Dwi Noviawan on cam. Boten saged, belum bisa. Mungkin settingan mikrofonnya mungkin Kak, atau memang settingan apa namanya ya, mikrofonnya atau speakernya. Bisa dibantu Kak Novka. Mengapa sih kita melakukan refleksi Kak Novka? Kalau menurut saya, agar kita bisa mengevaluasi materi-materi yang sudah kita sampaikan dan bisa mengetahui dampak positif dan negatif yang diterima oleh peserta didik. Terima kasih Kak Novka. Refleksi berarti adalah alat untuk melihat apakah selama ini kita telah melaksanakan pembelajaran dengan baik atau belum. Atau apa namanya, kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan apa yang sudah kita lakukan. Lalu sebagai guru, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Tadi mengapa kita perlu melakukan refleksi? Sekarang, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi, Kak Eko, Yuda? Siap, Bapak. Mohon maaf, lagi telat karena gangguan jaringan tadi masuk sulit. Wifi-nya lagi Error. ini pakai baterai HP. Wah, mantap semangatnya. Untuk soalnya tadi adalah tujuannya, Pak. Mengapa kita sebagai guru itu penting untuk melakukan refleksi? Penting karena kita bisa melihat kurangnya atau kelebihan dari proses suatu pembelajaran itu, Kak. Jadi kalau seandainya dalam proses pembelajaran kita lihat masih kurang, kita akan mencari solusi bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik dan dari pembelajaran lebih baik dan baik lagi, gitu, Kak. Sampai terima kasih. Terima kasih. Jadi benar apa yang Kak Abdul Aziz, boleh? Silakan Kak Abdul Aziz. Masih mute itu mic-nya? Mencoba menambahkan saja. Oke. Mengapa guru melakukan refleksi dalam pembelajaran? Agar kita sebagai guru tahu seberapa kualitas pembelajaran yang telah kita lakukan. Dengan adanya refleksi tadi, diharapkan di pembelajaran selanjutnya kualitasnya makin meningkat. Ya. Di saat refleksi kita bisa menganalisis apa yang terjadi, kemudian perasaannya gimana, menganalisis perasaan baik perasaan dari kita sebagai guru maupun dari murid itu. Kemudian kita menyusun rencana tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya dari hasil refleksi tersebut. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Kak Abdul Aziz. Baik, betul sekali tadi Kakak Abdul Aziz, Kak Yuda, Kak Novka, Kak Bangkit sudah menjawab bahwa refleksi itu
untuk menilai diri kita sendiri, layaknya cermin. Jadi refleksi itu seperti cermin untuk melihat. Kadang-kadang kita sebagai guru itu mengajar hanya sebagai rutinitas. Kita mengajar dalam rombel yang sama, misalnya kelas 7A sampai 7E misalkan. Kita akan melakukan hal yang sama tanpa melakukan refleksi apapun. Di sini pentingnya kita guru untuk melakukan refleksi adalah kita mengevaluasi setiap pertemuan itu supaya pembelajaran berikutnya maupun di kelas lain itu menjadi lebih baik. Refleksi itu akan terus kita lakukan kakak-kakak. Kadangkala saya sendiri dahulu juga sering hanya template gitu mengajarnya. Dari tahun ke tahun ketika sudah masuk materi bola basket ya begitu cara ngajarnya. Nggak ada evaluasi diri, nggak ada perbaikan dan sebagainya. Maka refleksi itu sangat dibutuhkan sebenarnya bagi guru. Belum lagi nanti ketika ada perubahan kurikulum, ada tuntutan kurikulum yang baru, maka kita perlu membuat sebuah refleksi terhadap pembelajaran kita. Apakah kita telah melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum terbaru. Baru-baru ini unsur-unsur pembaruan yang dimasukkan adalah salah satunya pembelajaran diferensiasi yang telah kita bahas di sebelumnya. Nah, terkadang kita sebagai guru hanya mengajar secara formalitas. Oh, ini diferensiasi. Oh, yang seperti apa sih diferensiasi itu? Nah, dengan adanya refleksi ini, mungkin kita bisa lebih tahu apakah penerapan diferensiasi kita sudah pas. Belum lagi nanti ada tentang pembelajaran inklusi, ada pembelajaran tentang sosial emosional, dan sebagainya. Oke, Kak Novka, silahkan. Pak, izin bertanya. Oke. Mohon maaf tadi dipotong sedikit nih. Untuk pembelajaran diferensiasi itu ada berapa model sih, kalau boleh saya tahu? Untuk diferensiasi itu ada 3, ada konten, ada proses, ada produk. Kurang lebihnya seperti itu. Namun di dalam pembelajaran itu, di konten itu, kalau di PJOK itu ada istilahnya lagi Kak Novka, ada intratas, ada intertas. Di sana kalau Kak Novka menelaah yang ada di LMS, di sana dijelaskan dengan contohnya di modul yang pertemuan sebelumnya kemarin. Mungkin kita bisa, mungkin Kak Novka coba bisa ulik kembali di bagian sana. Seperti itu Kak. Oke, kita bisa lanjutkan Kak Novka? Oke, lanjut Pak. Oke, siap. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menganalisis. Di sini akan ada 6 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Kita akan coba satu persatu dulu jawab. Jadi nanti saya akan bagikan Google Spreadsheet dan kakak-kakak akan fokus kepada salah satu pertanyaan dulu, lalu kita diskusikan dengan beberapa pendapat dari kakak-kakak, mungkin 1 atau 2 per pertanyaan, lalu kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya bagikan linknya dulu. Nah, ini ada 6 pertanyaan pemantik, kakak-kakak bisa mulai isi dari sekarang. Ini. Mudah-mudahan bisa diedit. Bisa. Akses ditolak Kakak. Request akses. Oke. Request akses. Oke. Oh, sorry. Ini belum saya buka. Sorry. Editor. Copy link. Yang baru yang ini. Ini tadi belum saya buka aksesnya. Siap, sudah Kakak. Ya, di dalam proses ini kita sebenarnya menggunakan frameworknya GIPS, mulai mendeskripsikan, kemudian menyatakan perasaan, evaluasinya, analisis, konklusi, hingga rencana tindak lanjut. Maka kita akan fokus kepada satu persatu pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 mewakili deskripsi. Jadi kakak-kakak silahkan menjawab
pertanyaan pemantik itu sebagai bentuk deskripsi hasil analisis kakak, hasil refleksi kakak. Di pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Silahkan dijawab dalam kolom jawaban tersebut. Setelah itu kita akan melakukan diskusi dan meminta kepada kakak untuk 1-2 orang untuk menyampaikan apa jawabannya. Lalu kita akan pindah ke pertanyaan pemantik kedua dan seterusnya hingga pertanyaan pemantik ke-6. Oke, kakak-kakak, silakan. 2 menit untuk mengerjakan cukup nggih? Kalau semuanya sepertinya nggak cukup, Pak. Kalau 1 sampai 6 itu. Kalau Satu-satu dulu, Kak. 2 oh, satu menit. dulu. Oke, satu-satu dulu. 2 menit Oke. untuk 1 pertanyaan. Nih, sudah ada jawaban dari siapa ini? Dari Kak Eko Yuda. Kita fokus di pertanyaan pemantik nomor 1 dulu nggih, kakak-kakak. Sudah ada jawaban dari Kak Novka, Kak Abdul Aziz. Kak Eko Yuda. Siap, kakak. Ini kakak-kakak yang lain sudah masuk semua atau belum nggih? Atau ada yang belum hadir? Yang belum hadir, Kak Eko Agus ya ini, Pak. Kak Eko Agus belum. Kak Ahmad Fajar sudah belum? Oh, udah. Ya, kali dia sempat masuk tapi kayaknya jaringannya terpental lagi keluar. Siapa? Dwi Adia. Tadi sudah masuk, Kak. Ya, dia sudah masuk ya. Tapi Saya hadir Kak, nggak jadi ke Terawas ini tadi. Oh, nggak jadi. Penting P kakinya. Kak Rianta sudah. Kak Tony, Kak Tony Jangan Permadi. ditunjuk Kak ini belum, lagi kayak apa. ini Permadi yang hari ini belum, Pak. Hari ini Kakak, belum ya? saya mau izin kalau nggak enak kok aja nih mau ngasih tahu jenengan mawon menawi kalau misalkan ada kesempatan diberitahu untuk bisa hadir wonten. Saya tadi udah menghubungi Kak Eko Agus sebenarnya. Katanya iya, tapi saat ini belum ada respon masuk ini. Kak Eko Agus tadi sudah saya telepon untuk mengikuti kegiatan ini. Kak Tony juga saya hubungi, tapi belum masuk juga. Karena Tatap Maya ini maksimal kehadirannya
ketidakhadirannya 2 kali gitu. Kalau udah lebih dari 2 kali, nggak bisa bantu apa-apa saya nanti. Kalau masalah mengingatkan atau yang lain misalkan berhalangan hadir tapi secara sistem masih terdata, masih bisa saya bantu. Misalkan tidak aktif di kegiatan tetap mayanya atau off cam gitu kan enggak apa-apa. Tapi kalau udah terdata sistem enggak masuk lebih dari 2 kali, enggak hadir itu agak repot gitu. Karena Kakak masuk, keluar, masuk itu terdata. Nanti ada laporannya dari apa sistem Google Meet-nya itu. Misalkan Kak Eko Yuda itu mengakses ini berapa jam, mulai jam berapa, keluar jam berapa itu udah ada rekapnya. Jadi sistem by sistem ini yang agak susah jadinya. Yang penting masuk dulu sebenarnya. Oke, kita bahas. Kayaknya kita butuh apa ya ini buat memilih siapa yang menjawab. Kak Dwi Adia tadi ada hadir? Belum pernah Hadir, dengar hadir, suaranya. keluar tadi, udah terpental. keluar. Nggih, mungkin jaringannya. Nggih. Tadi sudah masuk terus keluar. Nggih. Belum pernah saya dengar suaranya Kak Dwi Adia. Kak Edo Bagas sudah ada masuk? Oh, udah. Baik, kakak-kakak, kita dua jawaban dari kakak-kakak ini saya ingin mendengar dari jawaban Kak Novka. Ini sepertinya seru ini. Kak Novka bisa dibantu dijelaskan tentang pertanyaan pemantik 1 ini jawabannya seperti apa dan bagaimana kakak melakukan refleksi selama ini. Monggo Kak Novka. Untuk selama mengikuti kegiatan ini, kalau saya cerminan untuk dari saya sampaikan ke peserta didik, masih banyak yang belum tepat Pak dalam penyampaian saya. Dan setelah mengikuti ini, untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan materi ataupun pemahaman kepada peserta didik. Kemudian kapan biasanya saya meneruskan refleksi? Ya setelah kegiatan materi setelah disampaikan. Apa saja yang saya tulis? Ya, yang saya tulis mulai dari evaluasi, penerimaan materi, hingga permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Kalau seperti itu. Baik, Kakak Novka, terima kasih. Mengingatkan refleksinya ini berfokus kepada materi kita selama modul 1.1 hingga 1.3 yang telah kita ikuti bersama-sama. Kakak-kakak kan setelah selesai mengikuti satu modul, menyelesaikan satu modul selalu menuliskan refleksi. Nah, itu yang kita refleksi. Jadi kita merefleksikan refleksi kita, gitu nggih. Bagaimana dengan Kak Edo Bagas? Kak Edo Bagas, apakah ada hadir? Terima kasih untuk waktunya Kak Aan. Jadi gini Kak Aan, selama saya mengikuti kegiatan ini, memang saya ketika mengerjakan merasa kebingungan tentang soal pemantiknya itu Kak Aan. Bagaimana cara menjawab dan ketika menjawab kok kayaknya kurang tepat. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, kapan saya menulis kegiatan ini, yaitu ketika pada waktu siang hari atau malam hari. Kalau tidak bisa, biasanya tanya sama guru yang senior atau teman yang lain agar bisa membantu saya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, saya menuliskan ini melihat dari modul dan pengalaman selama berada di diseminasi PKG ini, Kak.
Itu untuk jawaban saya. Terima kasih Kak Edo Bagas. Apakah kakak-kakak yang lain ada yang mengalami hal yang hampir sama dengan Kak Edo Bagas selain Kak Edo ini? Bisa resen yang mungkin mirip, masih merasa kebingungan dan sebagainya, ada kelemahan-kelemahan tertentu untuk menulis refleksi, apakah masih ada? Kak Eko, gimana Kak Eko? Keresahannya gimana Kak Eko? Perasaannya ya hampir sama Pak, sama Pak Edo. Merasa kebingungan karena kurangnya apa ya, pemahaman literasi yang kurang gitu Pak. Saya kan itu kalau bahasa Indonesia itu tidak pati bisa sebenarnya Pak. Jadi saya memahami apa itu soal itu mesti saya ulang berkali-kali, 1, 2, 3 kali. Saya lemot Pak, terus terang ini saya lemot sekali. Jadi saya baca soal itu mungkin sampai 5 sampai 10 kali. Mungkin itu yang jadi masalah saya sama komunikasi terutama. Sama komunikasi Kak? Hanya ayo lari gitu aja. Karena suruh menjawab itu Pak, sulit Pak bagi saya gitu. Itu saja Kak. Oke. Tantanya dari saya. Oke, siap. Terima kasih Kak Eko. Jadi memang hal ini adalah hal yang di luar biasanya. Karena biasanya kita kan ngajar ya sudah peluit sama bola yang kita sangat akrab dan kita jarang dihadapkan dengan hal-hal yang bersifat materi tertulis seperti ini Kak Eko. Jadi ini hal yang sangat dimaklumi. Dan diharapkan dari kita berkali-kali mencoba, berkali-kali membaca, bahkan Kak Eko sudah membacanya lebih dari 5 kali mungkin untuk memahami satu buah soal. Itu lama-lama mengasah kemampuan untuk memahami soal. Nanti ketika sudah terbiasa, hasil refleksi pertama hingga terakhir nanti akan mendapat penyempurnaan. Sehingga ketika sudah beberapa kali mencoba, hasilnya akan lebih bagus lagi gitu Kak. Biasanya pertanyaan pemantiknya enggak jauh-jauh tentang diri kita sendiri Kak biasanya. Biasanya begitu. Baik, untuk soal nomor 1 kita bungkus nggih. Kita lanjut ke soal nomor 2 di sheet sebelahnya. Kakak-kakak bisa langsung mulai menjawab di pemantik 2 menit waktunya untuk mengerjakan, lalu kita bahas lagi seperti barusan. Silahkan kakak-kakak. Alfian bingung sebab lupa akan materi yang dipelajari. Hampir sama ternyata ya. Ada sedikit kebingungan, merasa kebingungan, orangnya memahami materi. Semangat karena melakukan hal baru. Kak Eko Yuda, pesimis tentang tulisan benar atau salah. Kalkulasi perasaan nulis refleksi senang karena dengan nulis refleksi jadi tahu kekurangan kelebihan. Ada kekhawatiran tentang kualitas tulisan refleksi saya.
Baik, mari kita bahas untuk pertanyaan pemantik nomor 2 ini. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Ini hal yang hampir mirip dengan yang dijawab oleh kakak-kakak tadi di pertanyaan 1. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya memulai harus refleksi? Bisa dibantu menjawab Kak Ahmad Fajar. Kak Ahmad Fajar Sodik, silakan Kak Ahmad. Yang soal nomor 2 Kak ya? Oke, soal nomor 2. Baik, saya mencoba menjawab kan. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Jadi saat kegiatan PKG ini Kak, jujur saya itu merasa bingung dengan bahasa yang sulit dipahami, apalagi dengan bahasa Inggris. Saya itu paling kelemahan saya bahasa Inggris. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi ya. Awalnya sudah bingung, jadi saat menulis itu juga bingung. Ya hanya yang saya mengerti saya tulis sedikit-sedikit gitu aja Kak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak. Kak Dwi Adia gimana dengan pendapatnya? Kak Dwi Adia apakah hadir? Keluar masuk sepertinya jaringannya nggih Kak Dwi Adia. Apakah bisa mendengar suara saya Kak Dwi Adia? Sepertinya Kak Dwi Adia belum stabil jaringannya. Masih keluar masuk. Baik Kak Alfian Burhanuddin, boleh dibantu jawabannya gimana Kak Alfian? Baik, terima kasih. Jadi untuk jawaban saya, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi. Jadi ya sedikit kebingungan lah Kak, karena saya kalau menulis refleksi itu keesokan paginya. Saya ini tipe-tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan dan maunya itu yang mepet-mepet, jadi ya lupa. Terus kemudian caranya ya membaca kembali, jadi 2 kali kerja. Nah, mungkin dengan 2 kali kerja tadi bisa lebih memahami materinya nanti. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alfian. Sepertinya memang kita mempunyai kebiasaan yang hampir sama, tidak terbiasa dengan tulisan, tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, dan suka menunda besoknya. Nah, ini jadi permasalahan khusus ketika kita melakukan refleksi. Kalau refleksinya tidak segera kita lakukan, biasanya memang apa ya kemarin. Kita mengingat kembali kadang-kadang kalau ingat. Kadang kalau misalkan besoknya itu masih mendingan, tapi kadang-kadang kita terlupa sampai 2 hari, 3 hari. Sehingga kita mengingatnya itu tidak detail. Poin-poin detail yang harusnya kita bisa temukan dalam refleksi terkadang luput. Itu kakak-kakak, itu yang bagian dari refleksi yang harus kita pahami bersama, bahwa sebaiknya menulis refleksi itu ya disegerakan ketika masih ingatan kita masih hangat gitu, sehingga poin-poin yang seharusnya kita dapat temukan memang dapat rekam secara menyeluruh gitu nggih. Baik, kita tutup untuk di pertanyaan nomor 2. Kakak-kakak bisa lanjut untuk mengerjakan yang di pemantik nomor 3. Silakan. Kak Eko Agus sepertinya udah bergabung. Tony yang belum gabung ini. Kak Tony acara 100 harinya putranya. Putranya? Iya. Oh. Ya, baru ya, ya. meninggal. Kemarin infonya seperti itu, karena kemarin tidak ikut ke Trawas, alasannya seperti itu. Oh, ini. Siap. Kak Eko Agus ini lagi di jalan sepertinya, Kak Eko.
Boten, ini masih di pameran kan tadi ada revisi sertifikat banyak yang keliru. Oh, nggih. Masih belum selesai kegiatannya Kak Eko? Belum, mungkin yang masih hari ini besok 2 hari lagi lah mungkin. Oke, siap. Ini nanti kalau misalkan berhalangan tidak bisa menulis jawabannya di Google Spreadsheet, mungkin Kak Eko bisa langsung open mic dalam menjawab. Misalkan dapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu tentang refleksi. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan, itu bisa dituliskan, dipikirkan jawabannya, sehingga nanti ketika Kak Eko Agus berkesempatan untuk open mic, bisa langsung menyampaikan secara langsung gitu Kak Eko. Kak Rianto, apakah bisa open mic juga malam hari ini untuk memberikan pendapatnya atas jawaban dari pertanyaan pemantik, Kak Rianto? Oke, kita mulai bahas untuk pertanyaan nomor 3, pemantik nomor 3. Mungkin Kak Eko Agus boleh menyampaikan secara langsung melalui open mic tentang pertanyaan pemantik nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Refleksi yang dimaksud di pertanyaan pemantik ini adalah refleksi selama kakak-kakak mengikuti kegiatan PKG PJOK ini dari modul 1.1 hingga 1.3 kemarin. Mungkin bisa dibantu sampaikan Kak Eko Agus. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin untuk hal menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan penulisan refleksi adalah secara nggak langsung dari refleksi teman-teman yang ada itu juga menjadi referensi baru bagi saya dalam merangkai refleksi. Itu nilai positif yang saya terima. Untuk yang menjadi tantangan, sebetulnya sih lebih pada ke aktivitas saya pribadi karena memang terbenturan dengan kegiatan lain. Mungkin itu Kak. Nggih, terima kasih Kak Eko. Benar sekali nggih, bahwa dengan kita berbagi tulisan refleksi seperti ini, kita juga bisa melihat bagaimana sih cara menulis refleksi dari tulisan kakak-kakak yang lain. Tentu setiap kakak-kakak memiliki tantangan tersendiri. Tapi terima kasih untuk Kak Eko
tetap menyempatkan di tengah kesibukan yang dijalani. Selanjutnya mungkin yang belum ini Kak Abdul Aziz ini kayaknya semangatnya harus ditularkan ke kakak yang lain ini. Silakan Kak Abdul Aziz, tentang hal apa yang menurut Kak Abdul Aziz menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan apa yang menjadi tantangannya Kak Abdul Aziz? Oke, terima kasih. Yang pertama, hal apa saja yang menjadi lebih baik? Tentunya kalau dibanding dengan tatap maya pertama, saat mulai pertama dan seterusnya sampai sekarang, itu mulai banyak hal yang saya ketahui, ya, khususnya kalau misalkan dalam hal menuliskan refleksi. Di awal pertemuan, jujur saya masih ibaratnya nol pengetahuan bagaimana caranya menulis refleksi, ya. Mungkin mungkin saya cuma berangan-angan, oh ternyata yang kurang tadi ini, yang kelebihannya ini. Sekarang setelah mempelajari modul, ternyata saya tahu caranya menulis refleksi, mulai ada dari frameworknya Burton, Gibbs, segitiga, topi, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih Kak Abdul Aziz, luar biasa, bahwa ternyata menulis refleksi itu ada frameworknya. Yang terpenting yang perlu dipahami adalah refleksi adalah cerminan dari melihat diri kita sendiri. Framework itu hanya mempermudah kita supaya gambar yang kita terima dari refleksi itu terlihat dengan jelas gitu ya kakak-kakak. Kadang-kadang ketika kita tidak memakai framework, apakah boleh? Boleh, tetapi dengan adanya framework itu kita menjadi lebih jelas dalam melihatnya satu persatu secara detail. Baik kakak-kakak, untuk pertanyaan nomor 3 kita bisa akhiri, bisa lanjut pertanyaan nomor 4. Ini nanti kita satu jawaban aja ya per 4, 5, 6 supaya lebih cepat. Satu jawaban dari kakak-kakak. Langsung diselesaikan boleh Kak, untuk menghemat waktu. 4, 5, 6 jika memang sudah selesai di pertanyaan pemantik nomor 4, bisa langsung lompat pertanyaan pemantik nomor 5 hingga pertanyaan pemantik nomor 6. Terima kasih menggunakan dokter. Baik. Kak Ido Bagas minta link spreadsheet. Sebentar saya bagikan linknya.
Sambil menunggu, kakak-kakak tetap bisa sambil menulis refleksi, namun sambil menulis juga bagi kakak yang saya minta untuk menyampaikan pendapatnya bisa langsung open mic ya Kak. Saya minta pendapatnya dari Kak Kak Eko mungkin lagi nih, Kak Eko Yuda. Kak Eko Yuda ini bagaimana menjawab pertanyaan pemantik nomor 4 ini Kak Eko Yuda sambil menunggu yang lain, dan yang lain boleh sambil mengerjakan pertanyaan pemantik nomor selanjutnya nggih. Silakan Kak Eko Yuda. Saya mencoba menjawab bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Menggunakan rubrik ini kita gunakan sebagai patokan dalam menulis refleksi Kakak. Maksudnya patokan itu kan kalau di rubrik kan ada memunculkan beberapa poin perasaan gitu yang saya baca kemarin. Kemudian untuk yang seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri, dapat menentukan kualitas refleksi yang kita tulis. Mungkin itu Kak. Maaf Kakak, untuk saat ini agak mumet saya. Tidak paham. Nggak apa-apa Kak, kita proses belajar ini Kak Eko Yuda. Oh, kalau menurut Kak Eko Yuda, di sana ada angka-angka nilai berapa persen jika sudah dan sebagainya. Kalau menurut Kak Eko Yuda, tulisan refleksi Kak Eko Yuda itu sudah berapa persen di sana sesuai rubrik yang ada itu? Kalau kemarin kan kelas kemarin saya buat Kakak, apa itu yang model segitiga itu Kakak. Nggih. Jadi saya kalau di rubrik kan kalau memunculkan 5 perasaan itu nilainya A gitu. Yang 4 mungkin kalau saya masih berapa Kak ya? 5 Pak. Aku enggak boleh nanti tak tinggikan nanti ya. Nilai ya belum bagus gitu Kak. Saya merasa belum baik lah dalam menulis refleksi Kak. Masih belajar Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Eko Yuda. Yang penting kakak-kakak mengetahui bagaimana mengukur tulisan refleksi kakak-kakak itu sudah seperti apa melalui bantuan rubrik itu. Oke, kakak-kakak. Baik, kita lanjut langsung ke pertanyaan pemantik nomor berikutnya, nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 ini boleh dibantu menjawab Kak Alfian Burhanuddin. Mari Kak Alfian, open mic Kak Alfian. 5 ya Kak. Sorry. Saya di sheet 6. Baik. Nomor 5. Oke. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, lebih baik lagi? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Baik untuk saya dengan mempertajam materi yang diterima dan dipelajari. Jadi maksudnya lebih memahami, berusaha untuk memahami lagi materi yang telah diberikan dan diajarkan. Untuk keterampilan apa yang masih saya butuhkan yaitu merangkai kata Kak. Jadi kata dari saya itu mungkin singkat-singkat sama seperti Kak Fajar tadi yang awal-awal tadi bilang bahwa memang mungkin ini sebagian besar guru penjas kesulitan dalam merangkai kata-kata karena terbiasa dengan sikap tegasnya mungkin. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Alfian. Jadi memang kita perlu membiasakannya, melatih untuk merangkai kata-kata itu hingga kita bisa menuliskan tulisan-tulisan refleksi itu dengan tepat. Kadang-kadang di otak kita itu sudah ada, tapi membahasakannya itu susah. Dan itu butuh jam terbang, butuh proses mencoba beberapa kali, berulang kali, sehingga bisa memunculkan apa yang dimaksud otak itu menjadi bahasa atau tulisan gitu. Oke kakak-kakak. Baik, lanjut kita langsung ke pertanyaan pemantik nomor 6. Ini yang sudah mengerjakan cuman Kak Abdul Aziz yang terdata ini. Bolehlah Kak Abdul Aziz dibantu menjawab sambil menunggu kakak-kakak yang lain menyelesaikan pertanyaan pemantik nomor 6. Silakan Kak Abdul Aziz. Oke, terima kasih. Untuk di nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif
siapa yang bisa membantu saya. Nggih. Mungkin sekarang, mulai dari sekarang karena sudah mulai paham tentang apa itu refleksi, jadi lebih sering melakukan refleksi di akhir pembelajaran PJOK. Ya, daripada sebelum-sebelumnya mungkin bahkan nggak pernah ataupun kadang-kadang lah jarang kita sebagai guru PJOK itu melakukan refleksi. Ya mungkin enggak semua guru, sebagian guru mungkin sudah melakukan refleksi. Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Yang jelas kita bisa berkolaborasi dengan guru PJOK yang lebih senior. Bukan hanya guru PJOK saja, mungkin bisa dibantu dengan waka kurikulum atau guru penggerak yang ada di sekolah. Itu bisa kita ajak berkolaborasi untuk menyusun refleksi pembelajaran kita. Seperti itu. Terima kasih Kak Abdul Aziz. Dari jawaban kakak-kakak, mulai dari pertanyaan romantik nomor 1 hingga nomor 6, ini sudah mengindikasikan bahwa kakak-kakak sudah masuk ke dalam pola seorang guru yang reflektif sebenarnya. Walaupun kalau dilihat tentang kebenaran atau mungkin kesempurnaan dalam menulis refleksi itu kita masih dalam proses. Tetapi itu tidak menjadi hal yang urgent saat ini. Yang terpenting adalah kemauan kita dalam melakukan refleksi. Kita bisa meminta bantuan siapa aja, bisa rekan guru, bisa teman sejawat yang lain yang satu generasi. Biasanya kita lebih mudah komunikasi dengan rekan guru yang segenerasi biasanya. Tapi kita bisa minta bantuan beliau. Kalau misalkan di sekolahnya ada guru penggerak, bisa juga minta bantuan refleksi oleh guru penggerak, apakah sudah sesuai atau belum. Yang jelas proses refleksi ini kita dikenalkan kepada kita, dan kita coba untuk melakukan refleksi itu setahap demi setahap kakak-kakak. Baik, tidak terasa seluruh pertanyaan refleksi kita sudah kita jawab bersama-sama. Selanjutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari salah satu peserta untuk merefleksikan kegiatan kegiatan malam ini, mulai dari menit pertama sampai menit terakhir hari ini kita sudah dapat apa aja, apa yang sudah kita pelajari dari kegiatan merefleksikan refleksi malam ini. Jadi triple refleksi ini, refleksi yang terakhir, refleksinya modul merefleksikan refleksi. Kok panjang ya? Boleh dibantu raise hand kakak-kakak tanpa saya tunjuk. Dari pertemuan kita malam hari ini itu apa yang sudah kita dapat dari pertemuan hari ini, malam ini? Masih malu-malu kalau diminta raise hand ini teman-teman. Mungkin Kak Abdul Aziz lagi boleh lah, Kak Abdul Aziz dibungkus semuanya ini, seluruhnya dibungkus menjadi sebuah kesimpulan refleksi dari merefleksikan refleksi kita malam hari ini. Boleh dibantu Kak Abdul Aziz. Nggih, mungkin nanti ada yang menambahkan nggih, karena ini dari kata-katanya juga sudah agak rumit merefleksikan refleksinya modul seperti itu. Nggih. Mungkin kalau kita berkaca dari framework ya, mulai dari apa yang terjadi malam ini ya, apa yang terjadi malam ini, kita semuanya bersama-sama belajar tentang merefleksikan refleksi ya. Kemudian bagaimana perasaannya ya, kalau dari saya sendiri senang karena pengetahuan jadi bertambah tentang merefleksikan refleksi. Kemudian juga kita mengingat-ingat dari modul 1.1 dulu, ya, jadi biar lebih memahami tentang refleksi, seperti itu. Kemudian kita bisa membuat rencana tindak lanjut ke depannya dalam menyusun refleksi. Seperti itu, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Adakah teman-teman yang mau menambahkan?
Atau cukup sudah dibungkus sempurna oleh Kak Abdul Aziz ini? Cukup nggih? Kak Bangkit nih. Cukup Kak Eko, Kak Eko Yuda? Oh, sudah, semuanya tadi sudah dibungkus sama Pak Aziz, Pak. Dia menerapkan model apa Gibson apa tadi ya, yang apa yang itu Pak. Sudah semuanya saya rasa. Oke, baik kakak-kakak, kita malam ini telah melakukan merefleksikan refleksi dan berharap bahwa kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang dua, sesi akhir kita hari ini adalah kita mengimplementasikan nulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Baik, pertemuan pada malam hari ini kita bisa segera akhiri, mengingatkan kembali bahwa segera untuk mengumpulkan tugas sebelum due date-nya habis, karena pasti ada perbedaan nilai bagi yang mengumpulkan tepat waktu maupun tidak. Baik kakak-kakak, saya akhiri sebagai fasilitator. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian malam hari ini banyak kata yang kurang berkenan, barangkali ada yang kurang berkenan, atau dalam penunjukannya kok mungkin satu orang saja atau beberapa orang saja yang ditunjuk. Saya sekali lagi mohon maaf. Setelah saya tutup, mungkin bisa dibantu berdoa oleh Kak Eko Yuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak.